Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sidul Sawit, di mana channel Sidul Sawit ini bertujuan untuk sarana belajar dan sharing tentang dunia kelapa sawit. Ya, baik, mohon izin kepada senior-senior tentang kelapa sawit, dan saya akan menjelaskan yaitu pada malam ini yaitu kastrasi ya. Nah, kastrasi ini biasa dilakukan pada TBM. TBM atau tanaman belum menghasilkan. Nah, kita perlu melakukan kastrasi sebelum dilakukannya panen perdana. Nah, untuk pengertiannya yaitu kastrasi yaitu kegiatan pekerjaan membuang bunga jantan dan betina pada tanaman belum menghasilkan sampai dengan umur 25 bulan sebelum panen. Atau di sini juga melakukan pembuangan bunga dompet ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kastrasi ini memang sangat penting dilakukan saat TBM agar untuk menunjang pertumbuhan vegetatif pada tanaman kelapa sawit kita. Di mana untuk kastrasi ini sangat penting pertumbuhan vegetatif. Kita berfokus pada pembesaran batang, jumlah daun agar pada saat panen perdana kita mendapatkan TBS yang memiliki bobot yang baik, yang besar ya tentunya, dan tentunya yang sangat baik lah untuk kita kirim ke PKS sesuai dengan standar yang ditentukan. Untuk pokok sawit yang telah dilakukan kastrasi cenderung lebih kuat dan seragam beratnya untuk TBS-nya. Maka itu kastrasi sangat penting untuk dilakukan pada fase TBM atau tanaman belum menghasilkan, teman-teman. Nah, kastrasi juga untuk menghambat perkembangan hama dan penyakit. Biasanya di kelapa sawit pada saat TBM yaitu adanya serangan Marasmius sp atau busuk buah. Nah, itu kita harus lakukan kastrasi, tirataba dan tikus dan sebagainya. Kastrasi ini memang sangat penting, teman-teman, karena ya saya bilang tadi untuk menunjang pertumbuhan vegetatif. Kenapa kita buang bunga jantan dan betina atau bunga dompet? Karena itu merupakan rakus hara dan sedangkan hasilnya belum memuaskan gitu untuk buah yang dihasilkan pada usia 16 bulan sebelum tanam. Selanjutnya itu pengerjaan kastrasi ya, teman-teman. Kastrasi itu bisa dilakukan jika sekitar 50% dari luas lahan yang kita miliki telah muncul bunga jantan dan betina atau bunga dompetnya, teman-teman. Baru kita bisa melakukan kastrasi ya. Nah, kastrasi ini sudah bisa mulai dilakukan yaitu sekitar umur 16 bulan sampai 24 bulan setelah tanam. Jika kita panen perdana umur 30 bulan, berarti kita stop untuk melakukan kastrasi pada umur 24 bulan tanaman kelapa sawit kita, teman-teman. Nah, pada kegiatan terakhir kastrasi sekitar umur 24 bulan, bunga jantan itu tidak perlu dibuang ya, karena itu akan digunakan untuk media pengembangan kumbang Eladobius cameronicus, di mana kumbang ini sangat dibutuhkan untuk kelapa sawit untuk penyerbukan, teman-teman, untuk pembentukan buah. Dan rotasi kastrasi biasanya itu pada umumnya dilakukan 2 bulan sekali ya. Nah, 2 bulan sekali untuk melakukan kastrasi dengan alat yang kita sebut biasa di kebun itu sortados ya. Nah, sortados itu sekitar ukuran 8 cm ya. Nah, ini ada saya tampilkan tanaman kelapa sawit yang siap kastrasi, telah ada muncul bunga dompet, bunga betina dan bunga jantan ya, teman-teman. Dan inilah proses kastrasi. Nah, proses kastrasi ini harus dengan hati-hati ya, karena ini diameter batang kelapa sawit kita masih kecil dan rawan ya. Jika kita tidak menggunakan teknik ya, kita harus menggunakan teknik. Kalau kita menggunakan tenaga bisa terluka lah batang kelapa sawit kita. Nah, ini adalah bunga jantan, bunga betina, bunga dompet yang dibuang dari
kelapa sawit kita pada pelaksanaan kastrasi ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat, ini ada bunga dompet dan bunga jantan. Dan sekali lagi sepengetahuan saya ya, kastrasi ini sangat penting dilakukan untuk proses pelaksanaan panen perdananya. Mungkin hanya ini yang bisa Sidul Sawit sampaikan pada malam hari ini. Sidul Sawit mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun salah penyampaian yang kurang cocok atau kurang baik, kurang benar kepada para suhu-suhu kelapa sawit untuk memberikan sharingnya dan belajar pada Sidul Sawit. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi ya. Dan jangan lupa dukung channel Sidul Sawit 02 dengan bantu like and subscribe-nya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.